ada peringatan keras yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari dalam kitabnya Al-Jazariyah. Apa katanya? Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu ana azim. Ada lagi yang malam wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu apa? Man lam apa? Apa Mbak? Man lam apa? Man lam yusahhihil Qur'ana asimu. Setelah ditahqiq ada dua, bahwa mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Jadi makna daripada wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu itu fardu kifayah. Tetapi di dalam mengaplikasikan, mempraktekkan ilmu tajwid di dalam membaca Al-Qur'an, itu hukumnya fardu ain. Ya, fardu ain. Sedangkan fardu ain itu fardu yang dibebankan kepada muslim mukallaf Islam yang sudah orang yang beragama Islam yang berakal, orang yang berakal alias orang yang normal dan orang yang sudah baligh atau sudah tamyiz. Maka ketika tidak mempraktekkan tajwid dalam membaca Al-Qur'an, tidak membaca Al-Qur'an tidak sesuai dengan koridor ilmu tajwid, maka hukumnya berdosa. Jadi tak ubahnya mempraktekkan ilmu tajwid di dalam membaca Al-Qur'an itu laksana atau seperti halnya kita melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu hukumnya apa? Fardu ain, ya kan? Fardu ain yang kalau definisinya dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Nah, hubungannya dengan ilmu tajwid dalam membaca Al-Qur'an berarti mempraktekkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Qur'an. Kalau kita baca Al-Qur'an sesuai dengan ilmu tajwid akan mendapatkan pahala. Kalau tidak sesuai dengan ilmu tajwid, baca Qur'annya kita mendapatkan penting. Makanya benar ya apa yang disampaikan oleh Imam Jazari dalam kitab Jazariyahnya, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana asimu man lam yusahhihil Qur'ana asimu. Makanya penting kiranya. Makanya kalau kita membaca Al-Qur'an tidak disertai dengan ilmu tajwid, maka hukumnya berdosa. Untuk mencegah daripada kita membaca Al-Qur'an bukan pahala yang kita dapatkan melainkan dosa, maka ikhtiar kita, upaya kita bagaimana terus mengupgrade pengetahuan kita, bagaimana menjaga lisan kita dari kesalahan membaca Al-Qur'an. Itu tujuan utamanya ilmu tajwid. Kalau memang baca Qur'annya sesuai mah gitu, baik dari segi makharijul huruf, dari segi sifatul huruf, dari segi hukum cara membaca nun mati, cara membaca mim mati gitu. Ini adalah karya besar para ulama-ulama peninggalan kita. Sebab apa? Zaman Rasulullah ada nggak ilmu tajwid? Nggak ada. Ya, tajwid itu nggak dipelajari dalam waktu zaman Rasulullah, nggak ada ilmu tajwid. Jangan pernah terbayangkan dalam benak kita Rasulullah setiap ba'da salat di Masjid Nabawi itu seperti ini
Betul. Hukum membaca nun mati itu ada 4, ada enggak? Tidak ada. Berkembangnya bahkan untuk kita jadi wawasan, Al-Qur'an pada zaman Rasul pun itu tidak seperti ini. Ya, tidak seperti yang sudah dibukukan seperti ini. Ya, kita baca dari mulai surat apa? Surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah dan seterusnya sampai ditutup sampai surah apa? An-Nas. Zaman Rasulullah tidak ada seperti itu, nih. Zaman Rasul itu Al-Qur'an itu ditulis di pelepah daun kurma. Ya. Makanya mudah-mudahan kalian bisa ada nasib ya berangkat ziarah ke Madinah. Nanti di sana kita akan menemukan. Nanti searah dengan makamnya Rasulullah itu nanti ada bangunan di pintu 362. Nanti ada lift ke bawah, di situ ada museum replika bagaimana perkembangan mushaf dari zaman Rasul sampai menjadi mushaf yang sekarang kita baca. Kalau yang lebih aslinya itu ada di Museum Topkapi di Turki. Itu asli ada. Nah, kalau yang di Madinah itu benar. Jadi ditulisnya Al-Qur'an itu, ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca itu ada di pelepah daun kurma. Pelepah kurma, bukan daun kurma. Pelepah. Jadi pelepah kurma ada apa? Daunnya, apa daunnya? Ya. Di situ ditulis di situ. Atau paling enggak di tulang onta ada putihnya, tulang onta ada tulisannya. Dan tulisannya itu tanpa titik, tanpa harokat. Coba bayangkan, tanpa titik, tanpa harokat. Dulu para katibul wahyi itu orang yang menulis ayat menulis ayat Al-Qur'an itu bukan seperti sekarang yang kita baca. Ada titiknya, ada harokatnya. Kalau seandainya kita tidak tahu, bisa nggak kita ngebedain mana huruf ba, mana huruf ta, mana huruf sa? Nggak bisa. Mana huruf jim, mana huruf ha, mana huruf kho? Nggak akan bisa. Ya. Gitu. Dan dulu pada masa zaman Rasulullah itu orang-orang Arab Quraisy atau orang-orang Arab itu daya hafalnya kuat. Sehingga menyimpan informasi baik itu berupa wahyu, berupa ayat Al-Qur'an, itu disimpannya dalam hafalan. Jadi perpindahannya itu dengan hafalan. Misalnya dari Aba bikin dari Rasulullah, kemudian disampaikan ini ayatnya. Nah, kemudian ke para sahabat disimpan dalam daya hafalnya seperti itu. Dan itu memang tradisinya seperti itu. Ya, tradisi orang-orang Arab itu belum mengatusan, belum tertarik untuk ditulis. Paling kalau ditulis itu ya orang-orang Arab itu ketika itu hanya menulisnya itu di kulit kambing. Di kulit kambing atau ditulis. Nah, biasanya yang menulis itu siapa? Itu para penyair, para sastrawan. Ya, para penyair. Makanya ketika zaman Rasulullah itu para penyair, para sastrawan itu orang yang sangat dihormati. Orang yang sangat dihormati, disanjung-sanjung. Apalagi karya sastranya itu atau syairnya itu dipajang, ya, di dinding, di tembok Ka'bah. Ya, setiap itu udah kalau
kalau misalnya penyair, ya sastrawan itu karyanya, syairnya itu dipajang di dinding Ka'bah, itu orang sudah kalau bahasa sekarang sudah viral, dihormatin. Nah, zaman Rasul pun seperti itu. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu ditulis di pelepah kurma, kemudian di kulit kambing, kemudian di tulang, itu ada seperti itu. Jadi ya replika. Jadi menandakan bahwa, dan tulisannya pun tidak ada titik dan harokat. Nah, gitu ceritanya. Jadi titik harokat itu pada zaman Rasul tidak ada. Tidak ada. Baru ketika sahabat Sayyidina Ali pada zaman sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ketika Islam sudah berkembang ke negeri non Arab yang tidak mengenal bahasa Arab, yang tidak mengenal tulis Arab, akhirnya Sayyidina Ali memerintahkan kepada, konon katanya dia sahabat, ada lagi yang mengatakan beliau itu tabi'in, yaitu siapa yang bernama Abul Aswad Ad-Duali. Diperintahkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk menyusun, bikin tanda pembeda dalam ayat Al-Quran. Akhirnya dibikinlah sama Abul Aswad Ad-Duali, yaitu berupa titik. Nah, kemudian belum sempurna karena belum ada harokat. Kemudian Al-Imam Al-Farahidi siapa namanya? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Baru beliau lah yang membuat, penemu atau yang menandakan harokat syakal, harokat fathah, kasroh. Itu siapa? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Belum ada itu tajwid, hukum nun mati, izhar, idgham, belum ada. Udah baca cuma cara bacanya, tanda baca saja. Baru pada zaman sekitar zaman tabi'in, baru kita mengenal ilmu tajwid, yaitu pelopornya siapa? Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, ya, Abu Ubaid Qasim bin Salam. Jadi yang peletak dasar ilmu tajwid itu adalah Abu Ubaid Qasim bin Salam. Itu yang kita tahu sekarang, cara membaca, hukum cara membaca nun mati dan tanwin, kemudian hukum cara membaca mim mati, hukum mim bertasydid, hukum nun bertasydid, hukum cara membaca alif lam qamariyah, kemudian tanda panjang, ya kan? Ya enggak? Ada mad asli, ada mad far'i, ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil. Nah, itu pada yang merumuskan atau memformulasikan adalah siapa? Abu Ubaid Qasim. Nah, itu diantaranya. Ini sebagai pengetahuan saja, stimulus buat kita semua. Artinya bahwasanya mempelajari ilmu tajwid itu jangan disepelekan. Karena kenapa jangan disepelekan? Karena ini akan menunjang, akan mempengaruhi dapat pahala atau dapat dosanya kita ketika kita membaca Al-Quran.
Ya, kita membaca Al-Quran. Kalau kita nggak sesuai baca Al-Qurannya, ya, kalau nggak sesuai, kalau kita sudah baca Al-Quran, kalau sudah ngaji ilmu tajwid, ngaji kitab Hidayatul Mustafid, ngaji kitab Tuhfatul Atfal, ngaji kitab Jazariyah, tapi bacanya masih seperti itu, dosanya double. Dosa yang pertama, dosa nyepelein. Yang kedua, dosa salah membaca Al-Quran, keliru membaca Al-Quran. Makanya khusus bagi anak abah yang masih baru, ya, yang semangat itu. Jadi ngaji tajwid, terus kalau ngaji, Mbak, kok saya ikro lagi, ya nggak apa-apa. Yang penting kita cara bacanya benar, ya. Yang jadi patokan buat kita apa? Kita pengen dapat pahala, pengen dapat dosa. Kalau pengen dapat pahala, ya kita sedikit belajar, ya, sedikit demi sedikit kita belajar ilmu tajwid. Jadi jangan pesimis, jangan gengsi, ya, buang ego kita masing-masing. Bahwasanya yang penting kita terus belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bagaimana membaca Al-Quran sesuai dengan koridor ilmu tajwid. Ya, makanya panjang pendeknya diperhatiin, terutama lagi makharijul hurufnya diperhatiin. Jadi jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan. Kita harus hati-hati cara bacanya. Oh, abang, panjang pendeknya. Kadang-kadang karena keseringan baca seperti itu, enggak teliti, enggak telaten, ternyata yang mesti dibaca panjang jadi dibaca pendek. Keseringan suka terkadang seperti itu. Makanya harus baca Quran mah harus teliti. Itu ya. Ini hanya sebatas idkhalus surur saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus semangat, ya, ya, belajar ilmu tajwid. Dan yang paling utama mempraktekkannya dalam membaca Al-Quran. Karena hukumnya tadi apa? Fardu ain. Kalau belajarnya mah fardu kifayah. Misalnya nih, contoh di sini dah, sini ada temen yang nggak mau ngaji tajwid ke abah, enggak. Nah, dosa nggak dia? Hah? Enggak dosa. Kenapa? Karena fardu kifayah, sudah diwakilin kan sama Neng, ya kan? Sudah diwakilin. Tapi kalau misalnya si teman kita itu yang nggak hadir pengajian, ya, pelajaran ilmu tajwid, nggak hadir karena alasannya malas, ya, nggak mau gitu. Tapi dalam segi baca Al-Qurannya, dia wajib nggak baca dengan ilmu tajwid? Wajib. Kalau misalnya yang tadi nggak ngaji tajwid, ya, yang nggak belajar ilmu tajwid, kemudian salah membaca Al-Quran, baca Qurannya teh salah, baca Qurannya teh keliru, kira-kira dapat pahala apa dapat dosa? Dapat dosa. Makanya daripada kita dapat dosa, ayo bareng-bareng kita belajar ilmu tajwid. Kalau nggak tahu ini apa sih, ini cara bacanya gimana, ke teman-teman kita atau ke teteh-teteh kita yang ada, ini bacanya apa sih, ini cara bacanya apa sih, nah seperti itu. Jadi jangan diam aja, gitu ya. Kita harus kreatif. Jangan diam aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Baca bareng Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah.